Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari saya mau bersih rumah seperti biasa ya Bunda. Dan hari ini saya mau pijet Bunda karena badannya udah kerasa nggak enak banget. Nah, sambil saya nunggu yang biasa saya mijet saya beres-beres rumah dulu biar nggak berantakan gitu. Nah, sambil saya beres-beres, saya seperti biasa sharing-sharing sedikit ya Bunda tentang 5 prinsip hidup hemat untuk mengontrol keuangan sehari-hari. Hemat kini bukan lagi anjuran, melainkan sebuah kebutuhan yang dapat menyelamatkan kondisi keuangan dari boros dan sifat konsumtif ya. Seringkali ketika kita tidak memiliki kebiasaan untuk hidup hemat, tanpa sadar keuangan menjadi mudah habis dan manajemennya berantakan. Sebagai contoh, hidup hemat akan mengajarkan kita itu cara untuk menabung, berinvestasi, maupun sadar dengan keberadaan dana cadangan yang mestinya kita simpan ya. Siapkan jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak terduga kayak gitu. Jika kita terbiasa hidup boros dan konsumtif, maka sekeras apapun kita bekerja, keuangan kita akan mudah habis dan hal itu bahkan tidak kita sadari ya. Oleh karena itu, mengetahui prinsip hidup hemat menjadi hal yang penting untuk kita agar manajemen keuangan sehari-hari menjadi lebih baik. Ingat, prinsip hidup hemat tidak bermaksud untuk mengekang keuangan kita ya, tetapi membuat kita itu terbebas dari masalah finansial. Nah, berikut ada 5 prinsip hidup hemat untuk mengontrol keuangan sehari-hari kita. Yang pertama, belajar memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Prinsip hidup hemat yang pertama ialah belajar untuk memprioritaskan mana hal yang termasuk kebutuhan dengan keinginan. Ada sekat tipis antara kebutuhan dan keinginan yang membuat banyak orang itu bahkan tidak bisa membedakan, sehingga itu kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jika kita sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka kita akan lebih bijak dalam membeli barang dan mengeluarkan uang ya Bunda. Berbicara soal kebutuhan primer yang jika tidak segera kita penuhi, itu akan mengganggu kehidupan kita gitu Bunda. Tentu saja konsep ini berbeda dengan kebutuhan sekunder dan tersier ya Bunda. Jadi kita harus belajar memprioritaskan kebutuhan yang utama ya Bunda, yaitu kebutuhan sehari-hari, bukan hanya keinginan saja ya Bunda. Jadi kita itu harus belajar dari membeli atau memprioritaskan kebutuhan yang memang kita benar-benar butuhkan gitu. Jangan hanya karena keinginan semata terus kita membeli kebutuhan yang memang bukan kebutuhan yang seharusnya kita beli, hanya keinginan saja yang akhirnya membuat ekonomi kita itu jadi berantakan Bunda. Kemudian yang kedua, tidak tergiur potongan promo dan potongan harga. Prinsip hidup hemat yang kedua ialah tidak mudah tergiur dan terjebak pada diskon atau potongan harga yang kita temui ya di pusat perbelanjaan tentunya. Meskipun terlihat menarik, tetapi diskon atau potongan harga sebenarnya hanya strategi marketing yang bisa menjadi candu agar orang itu terus belanja dan menghabiskan uangnya. Oleh karena itu, sebelum kita memutuskan untuk membeli barang, sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu apakah kita benar-benar memerlukannya atau tidak. Sekalipun barang tersebut sudah mendapatkan potongan harga yang besar, kita harus berprinsip bahwa apapun yang kita beli bukan harga karena godaan hanya murah sementara saja ya, atau semata. Jadi kita itu tidak mudah tergoda dengan harga dan potongan
harga yang tertera dalam sebuah produk ya Bunda. Jadi kita itu memang harus pintar-pintar dan bijak ya Bunda, jangan sampai kita tergiur dengan iming-iming diskon, potongan harga, cashback dan sebagainya ya Bunda. Karena kalau kita tidak membutuhkan, untuk apa kita beli? Itu hanya membuang-buang uang kita saja ya. Jadi belajarlah untuk menghindari hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, misalnya yaitu seperti diskon, potongan harga. Kita itu kalau memang tidak kuat melihat iming-iming atau apa ya namanya, kalau itu penarik pembeli gitu, kita ya nggak usah deket-deket sama, ibaratnya kita itu mau beli apa nanti lihatnya yang diskon akhirnya kebeli. Nah jadi jangan mudah tergoda deh dengan papan tulisan diskon, promo dan sebagainya ya Bunda, karena itu pasti akan membuat kita jadi tertarik gitu untuk membelinya. Nah ini saya mau ngepel ya Bunda, saya mau ngepelnya pakai air panas karena lantainya agak licin gitu Bunda. Saya pengen biar keset aja, nggak tahu kenapa, mungkin karena minyak ya Bunda, jadi kelihatan licin, nggak keset gitu. Jadi saya mengepelnya pakai air panas aja. Ini tadi saya ngerebus sebentar. Kemudian yang ketiga, membeli barang murah tetapi berkualitas. Prinsip hidup yang ketiga ialah membeli barang dengan harga yang terjangkau tetapi tetap berkualitas. Prinsip ini perlu ditekankan untuk kita yang suka belanja karena gengsi atau ingin terlihat keren karena membeli barang yang berbranded ya, dengan harga yang selangit. Sebenarnya tidak ada masalah untuk membeli barang mahal, hanya saja jika kita sedang dalam proses berhemat, maka hal tersebut patut dihindari ya. Sebagai contoh, misalnya kita sedang membutuhkan tas. Terdapat dua pilihan, mulai dari tas yang harganya jutaan dengan tas yang harganya ratusan ribu tetapi kualitasnya terjamin dan bentuknya juga menarik gitu Bunda. Dihadapkan pada pilihan tersebut, maka yang terjadi prinsip kita adalah kualitas tasnya ya, bukan lagi pada brand semata gitu. Jadi kita memilih ya udah yang kalau dapat harga murah, kualitasnya bagus, kenapa kita harus beli yang harganya mahal? Nah gitu Bunda. Jadi kita pilih barang yang memang harga murah tapi kualitasnya bagus. Buat apa kita beli barang mahal? Paling ya digunakan ya beberapa yang kita perlukan saja, untuk misalnya pergi kemana kayak gitu Bunda. Tapi kalau kita memang bisa membeli dengan harga murah dan kualitas bagus, kenapa tidak ya Bunda? Gak usah gengsi Bunda, namanya juga kita lagi menghemat ya. Buat apa kita gengsi? Terus buat apa juga kita membeli barang-barang yang berbranded mahal gitu? Belum tentu orang itu juga tahu kalau misalnya tas itu harganya jutaan gitu kan, belum tahu, nggak tahu. Kita juga nggak bakalan nanya kan itu tas harganya berapa gitu, kepo banget ya Bunda. Jadi ya udah, orang itu hanya melihat sesaat aja, terkesan dengan sesaat saja, setelahnya ya sudah tidak ibaratnya tidak terkesan lagi, terkesan ya saat melihat seketika aja itu tasnya bagus gitu. Habis itu ya sudah move on lagi dan melakukan aktivitas kegiatan masing-masing. Jadi nggak perlu lah kita hidup bergaya yang hedonnya ibaratnya ya. Jadi kalau kita bisa beli barang-barang murah kualitas bagus, kenapa tidak ya Bunda? Nggak perlulah beli harga yang jutaan, buat apa? Kalau yang murah saja masih bisa kita pakai, kenapa nggak kita beli yang murah yang kualitasnya bagus ya kan? Kan bisa menghemat uang, bisa buat menabung gitu. Jadi gampang sih sebenarnya kalau hidup hemat itu, tinggal cara pola pikir kita aja Bunda. Kalau gengsi ya susah untuk hidup hemat. Kemudian yang keempat, menggunakan layanan langganan secara bijak. Prinsip hidup yang keempat ialah menggunakan layanan langganan secara bijak. Layanan langganan yang dimaksud
misalnya TV kabel atau tempat nge-gym dan lain-lain ya. Jika hal tersebut dirasakan tidak kita butuhkan secara mendesak, sebaiknya kita dapat menahan diri ya. Dana yang bisa kita pakai untuk berlangganan bisa dialihkan ke tabungan untuk kebutuhan mendesak lainnya untuk kedepannya ya. Misalnya kebiasaan berlangganan yang tidak bisa kita hilangkan, mulailah dengan berlangganan layanan yang paling terjangkau ya biayanya, supaya kita tidak menghabiskan banyak uang. Terus kalau kebiasaan langganan gym gitu ya, nge-gym, nah kita bisa kan olahraga di luar, lari-lari di luar ruangan, terus olahraga yang tidak perlu membutuhkan biaya gitu kan, ada ya, gampang ya, seperti lari pagi, keliling kompleks atau jalan-jalan santai gitu kan, nggak terlalu istilahnya itu membuang uang ya. Kita olahraga gratis gitu, yang penting kita mau gerak aja tanpa harus berlangganan. Jadi bijaklah untuk mengelola keuangan kita ya Bunda. Kalau kita nggak perlu layanan langganan yang memang tidak penting sekali ya nggak usah berlangganan ya. Kalau mungkin wifi pakai yang biayanya itu terjangkau, yang setiap bulannya kita mampu gitu. Jangan sampai berlangganan yang terlalu mahal, takutnya nanti kita nggak bisa membayarnya atau menjadi tanggungan yang berat ya buat kita gitu Bunda. Yang kelima, mencatat setiap pengeluaran. Terakhir, prinsip hidup hemat yang satu ini terinspirasi dari cara hidup hemat orang Jepang yang selalu mencatat setiap pengeluaran ya. Memang terlihat sederhana, namun dengan cara ini cukup efektif untuk mengontrol pengeluaran kita. Dengan mencatat, kita jadi tahu selama ini uang kita itu dihabiskan untuk apa saja dan berapa banyak. Tidak akan ada lagi momen kita merasa kebingungan karena uang kita habis, sementara kita tidak merasa membeli barang banyak gitu. Catatan keuangan tersebut juga bisa menjadi alarm agar kita tidak terjebak pada perilaku boros. Nah, saya sudah sering kali bilang kalau kita itu harus mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Ini sangat berpengaruh sekali untuk mengelola keuangan kita ya. Karena kalau kita tahu uang kita itu keluar untuk apa saja dan berapa jumlahnya, nanti kita bisa mengevaluasi, oh saya borosnya di sini, saya borosnya di mana, jalan-jalan kah, atau kita beli jajan apa gitu. Jadi nanti kita bisa mengontrol dan bisa mengevaluasi gimana borosnya kita dalam mengelola keuangan ya. Jadi ya kita pintar-pintarnya. Memang hal ini memang kadang disepelekan sama sebagian orang ya, padahal mencatat setiap pengeluaran itu hal penting ya. Jadi kita tahu nih, kita menghabiskan uang satu hari misalnya 100.000 itu untuk apa saja ya, kok 100.000 cepat sekali habis gitu. Nah, kita kan bisa tahu, oh tadi buat beli ini, buat beli itu, oh ternyata saya borosnya di jajan misalnya gitu. Nah, untuk besoknya kita jadi tahu, oh kita jadi bisa ngerem jajannya seharusnya segini, jangan terlalu banyak gitu. Jadi ini bisa buat mengontrol kita untuk mengelola keuangan kita ya Bunda. Jadi jangan bosen-bosen, jangan malas untuk mencatat setiap pengeluaran kita dan pendapatan kita, agar kita itu bisa mengoreksi, mengontrol, mengevaluasi keuangan kita. Kalau memang benar-benar kita boros dalam pengeluaran keuangan, ini wajib sekali kita lakukan mencatat pengeluaran ya. Memang halnya sepele, kadang juga membosankan ya. Setiap kita mau mengeluarkan uang, kita harus catat. Memang membosankan, tapi ini efeknya sangat baik sekali buat
ekonomi manajemen kita ya. Jadi ini jangan sampai di skip ya Bunda, mencatat setiap pengeluaran, karena saya sendiri sering kadang lupa gitu, ini uang kok tadi saya masih di dompet segini, kok tiba-tiba kok habis buat apa. Nah itu, jadi sekarang sudah terbiasa untuk mencatat, oh iya tadi saya uangnya buat ini, jadi tahu gitu Bunda, di dompet tadi uang berapa, tinggal berapa, jadi kita tahu. Nah itu 5 prinsip hidup hemat untuk mengontrol keuangan sehari-hari ya Bunda. Semoga video saya menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.